Oh, maju dulu, maju dulu, maju dulu. Op. Op. Buka, buka. Itu mas. Nanti dibantu nanti. Sama malu. Ntar ya, sabar. Itu pakai ini. Mobil kurang maju. Pakai sarung tangan dulu dong. Kayaknya kurang ini mobilnya. Kurang mundur. Yur. Siap. Mobil. Tahu nggak Yur? Yur. Ada space-nya nanti. Nggak bisa. Udah ini aja nih. Gini. Pintu ini. Maju Motornya dari ke kiri dulu. Kami akan menyampaikan informasi berkaitan dengan pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan kendaraan bermotor dan penembakan yang mengakibatkan meninggal dunianya anggota kami Bribka Anul Murta Arya Supena SH sebagaimana dimaksud dalam pasal 458 atau pasal 49, pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Lampung. Kami sampaikan bahwa dasar pengungkapan tersebut yaitu laporan polisi LPA nomor 6 bulan 5 2026 SPKT Satreskrim Polresta Bandar Lampung, Polda Lampung, tanggal 9 Mei 2026 dengan pelapor atas nama Niko Fernandes. Kemudian laporan polisi LPB 771 bulan 5 2026 SPKT Polresta Bandar Lampung, Polda Lampung, tanggal 9 Mei 2026 dengan pelapor atas nama Nuraini Maya Agustin. Surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 77 bulan 5 Res 124 2026 Dit Reskrimum tanggal 11 Mei 2026 serta surat perintah tugas penyidikan nomor SPGAS 77 5 Romawi Pres 124 2026 Dit Reskrimum tanggal 11 Mei 2026. Waktu kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 sekira jam 06.00 WIB. Tempat kejadian di Jalan ZA Pagar Alam, Kelurahan Labuan Ratu, Kecamatan Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung. Daftar tersangka dan peran tersangka: 1. Tersangka Hamli alias Ham, 27 tahun. Perannya pada saat sebelum terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan kendaraan bermotor, tersangka Hamli alias Ham mempersiapkan sepeda motor yang dipergunakan untuk ke tempat kejadian dan mengendarai sepeda motor tersebut atau sebagai driver pada saat kejadian. Yang sasarannya yaitu mencari target atau sasaran calon korban untuk curanmor. Pada saat terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan kendaraan bermotor, tersangka Hamli alias Ham berada di atas sepeda motor untuk melihat situasi sekitar lokasi
dan mempersiapkan diri untuk melarikan diri membantu pelaku yang kedua. Pada saat setelah terjadi tindak pidana pemberatan, tersangka Hamli alias Ham mengendarai sepeda motor untuk melarikan diri, kemudian menuju ke arah rumah tersangka. Tersangka Hamli alias Ham mengumpul senjata api yang diambil oleh TSK Bahroni alias Roni tersebut di daerah Sidodadi, Pesawaran, menggunakan plastik dan tangan untuk menyembunyikan barang bukti. Kemudian yang kedua, tersangka Bahroni alias Roni, 23 tahun, pada saat sebelum terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan remor, tersangka Bahroni alias Roni mempunyai ide mengajak Hamli alias Ham untuk melakukan curanmor atau pencurian kendaraan bermotor. Tersangka Bahroni alias Roni mempersiapkan alat berupa kunci letter T. Pada saat terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, tersangka Bahroni alias Roni turun dari sepeda motor, kemudian mengambil sepeda motor yang diparkir di depan toko roti Yusi Akmal. Melakukan penembakan menggunakan senti anggota atas nama Bribka Minota Arya Supena yang saat itu akan mengamankan tersangka. Mereka sempat bergulat dan merebut senjata api anggota, selanjutnya menembak anggota sehingga meninggal dunia. Kemudian yang bersangkutan melarikan diri menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Hamli. Pada saat setelah terjadinya tindak pidana pencurian pemberatan kendaraan bermotor, tersangka Bahroni alias Roni melarikan diri bersama Hamli menuju ke rumah tersangka Hamli. Selanjutnya tersangka Bahroni menyerahkan senjata api yang dia ambil dari korban kepada Hamli untuk disembunyikan atau dikubur di daerah Sidodadi, Kabupaten Pesawaran menggunakan tangan maupun plastik supaya aman. Daftar saksi-saksi yang pertama NF, yaitu anggota Polri yang menerbitkan laporan polisi. Kemudian NM, pemilik kendaraan yang diambil oleh Hamli yang digunakan pada saat peristiwa pencurian di depan toko Yusi. Sehingga ada LP lain terkait dengan ranmor yang digunakan oleh para pelaku tersebut, pencurian kendaraan bermotor, hasil dari curanmor beberapa kali sebelumnya. Melihat suara letusan di sekitar TKP, T berprofesi sebagai petugas kebersihan di sekitar TKP. Mencoba mengejar dari lokasi tersebut ke arah pelaku, namun ditodong senjata api sehingga tidak jadi mengejar dan pelaku bisa melarikan diri karena takut. Kemudian saksi OF, saksi yang keluar dari toko karena mendengar suara letusan, melihat kondisi korban sudah tergeletak, di bagian kepalanya mengeluarkan darah setelah kejadian karena ditembak oleh pelaku. Kemudian saksi RBK, karyawan Yusi Akmal yang menginap di toko, keluar dari toko karena mendengar suara teriakan dan mendengar suara letusan. Saat keluar, keadaan korban sudah tergeletak, di bagian kepala mengeluarkan darah, dan melihat tersangka berlari ke arah jalan
mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh Amli. Kemudian saksi MAY, saksi yang keluar dari toko karena mendengar suara letusan, melihat kondisi korban sudah tergeletak dan kepalanya mengeluarkan darah. Kemudian saksi P, saksi yang berada di seberang jalan mendengar suara ledakan atau letusan, kemudian menuju ke arah toko Yusi Akmal, melihat ada 2 orang laki-laki, 1 orang di atas sepeda motor, 1 orang lagi berlari ke arah kendaraan menghampiri seseorang yang berada di atas sepeda motor, kemudian melarikan diri. Kemudian saksi BP, saksi keluar dari toko mendengar teriakan dan letusan, melihat keadaan korban sudah tergeletak, dan saksi AFS datang ke lokasi setelah kejadian, kemudian menghubungi saksi Ferdinand. Kemudian saksi FRP mengetahui kejadian setelah dibangunkan oleh rekannya dan diberitahukan ada anggota Polri yang tertembak, kemudian menghubungi Babin Kaptimas atas nama Niko Fernandes. Kemudian saksi WSY selaku pemilik sepeda motor Honda Fit yang warna biru yang dikendarai oleh para pelaku untuk melarikan diri. Kemudian korban anggota Polri yang mengalami luka tembak kemudian meninggal dunia yaitu Bribka Amnur Prata Arya Supena Esa, anggota Polri, anggota Ditindarkan Polda Lampung, 32 tahun, alamat di Pakulonan Barat, Kelapa II, Tangerang, Provinsi Banten. Dan keluarga korban yaitu Nuraini Maya Agustin. Nuraini Maya Agustin selalu korban pemilik motor yang akan dicuri oleh pelaku yang beralamat di Jalan Banten, Gang Swadaya, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Dalam melakukan tindak pidana, yaitu tersangka Baroni alias Roni dengan tersangka Hamli alias Ham berkeliling mencari sasaran setelah menentukan sasaran yang berada di depan toko Yusi Akmal. Kemudian sasarannya adalah sepeda motor dan pelaku melakukan pengerusakan lubang kunci menggunakan meter T. Pada hari Sabtu, tersangka Baroni alias Roni mengajak Hamli melakukan curanmor menggunakan letter T. Selanjutnya Hamli bersama dengan Baroni berkeliling wilayah Kedaton dan mendapatkan sepeda motor yang akan dilakukan pencurian di depan toko Yusi Akmal. Dan saudara Baroni turun dari kendaraan, melihat situasi, kemudian mendatangi motor melakukan pengusahaan pada lubang kunci menggunakan letter T. Pada saat yang bersamaan, Bribka Anumerta Arya Supena datang ke TKP, kemudian menegur pelaku dan menodongkan senjata. Selanjutnya didatangi oleh saudara Baroni dan terjadi pergulatan. Selanjutnya merebut senjata korban dan menembak korban sehingga korban terluka di bagian kepala. Selanjutnya meninggal dunia. Kemudian melarikan diri, dibonceng oleh saudara Hamli ke arah rumah tersangka Hamli. Kami sampaikan bahwa kronologis penangkapan pada hari Senin tanggal 11 Mei sekitar jam 13.30, tim gabungan yang dibentuk oleh Polda
dipimpin oleh Kasubdit Jatanras dan Kanit Resmob Polda Lampung serta Kasat Polresta Bandar Lampung bersama dengan Intel Polda Lampung, Intel Brimob Polda Lampung, TK Polres Lampung Timur, TK Polres Pesawaran, Polsek Padang Cermin, Res Pesawaran mendapatkan informasi terkait dengan keberadaan Hamli yang berada di Kecamatan Jabung, Lampung Timur. Selanjutnya tim melakukan mapping untuk mengetahui keberadaan Hamli dan didapati yang bersangkutan berada di persembunyiannya. Tim langsung melakukan penangkapan kepada tersangka dan berhasil mengamankan tersangka Hamli. Saat dilakukan upaya paksa, yang bersangkutan melakukan perlawanan aktif kepada petugas dan tim melakukan tindakan tegas dan terukur di bagian kaki. Tim gabungan pun berhasil mengamankan barang bukti dari tersangka Hamli. Kemudian kami sampaikan kronologis kejadian penangkapan tersangka atas nama Maroni bin Suhaimi selaku eksekutor penembakan terhadap anggota pada hari Jumat 15 Mei 2026 sekira jam 05.15 WIB pagi ini. Tim gabungan dipimpin oleh Kasubdit Jatanras, Kanit Resmob Polda Lampung, Kasat Polres Bandar Lampung bersama dengan Intel Polda Lampung, Intel Brimob Polda Lampung, TK Polres Lampung Timur, TK Polres Pesawaran, Polsek Padang Cermin, Polres Pesawaran mendapat informasi dari masyarakat terkait keberadaan tersangka Maroni. Selanjutnya tim gabungan melakukan pendalaman profiling terhadap keberadaan tersangka. Didapat tersangka Maroni selaku eksekutor penembakan anggota Polri berada di wilayah Teluk Hantu, Desa Pagerjaya, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran. Tim gabungan melakukan mapping untuk mengetahui keberadaan tersangka Maroni alias bin Suhaimi. Setelah itu tim gabungan melakukan penangkapan terhadap tersangka. Namun pada saat akan dilakukan penangkapan, tersangka melakukan perlawanan secara aktif yang membahayakan tim gabungan menggunakan senjata api rakitan jenis revolver kepada petugas, sehingga pelaku tewas di tempat dengan barang bukti satu butir senjata api jenis revolver dan satu bilah pisau yang berada di pinggang tersangka. Kemudian tim pun melakukan evakuasi terhadap tersangka dan dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Barang bukti yang berhasil disita dari para tersangka, yang pertama satu bilah senjata tajam jenis pisau berbahan besi berwarna silver yang memiliki ujung tajam dan runcing dengan panjang 13 cm serta gagang berbahan kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 13 cm. Berikut satu buah sarung berbahan kulit berwarna coklat. Kemudian satu pucuk senjata api jenis genggam milik anggota yaitu merek HS 9 mm 4 inch dengan nomor senjata api H204-161. Selanjutnya 14 butir amunisi kaliber 9 mm, satu berit selongsong peluru, satu buah kantong warna jas hujan berwarna hitam, satu helai celana panjang warna hitam, satu unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru, nomor rangka MH1JM 9125 PK 913245, nomor mesin JM91E 2911042 yang digunakan saat tersangka Maroni dan tersangka Hamli melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor di TKP. Selanjutnya satu unit sepeda motor merek Honda CRF warna hijau tanpa nomor polisi dengan nomor rangka dan nomor mesin sudah dihilangkan dengan cara digerinda.
yang digunakan oleh tersangka Hamli untuk melarikan diri ke Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Kemudian satu buah helm merek NHK warna merah yang dipakai oleh tersangka Bahroni alias Roni pada saat melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di TKP depan toko roti Yusi Akmal. Kemudian satu buah helm merek KYT warna abu-abu milik tersangka Hamli alias Ham pada saat melakukan tindak pidana. Selanjutnya satu unit handphone merek Vivo milik tersangka Hamli alias Ham, 13 file dokumen, kemudian satu pucuk senjata api rakitan milik tersangka Bahroni alias Roni, dan satu bilah senjata tajam milik Bahroni alias Roni. Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP atau pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP maksimal seumur hidup. Ancaman hukuman pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 2023 maksimal ancaman penjara seumur hidup. Kemudian pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP penjara selama-lamanya 9 tahun. Rencana tindak lanjut kita akan segera melengkapi proses perkara, melakukan pemeriksaan saksi-saksi lain yang terkait, melakukan penciptaan barang bukti dan minta izin penetapan penyitaan dan pengadilan, koordinasi dengan jaksa penuntut umum B16, melakukan pengangkatan rekaman, kemudian uji laboratorium digital forensik, melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang menerbitkan visum et repertum. Himbauan kepada seluruh masyarakat Lampung, khususnya para pemilik kendaraan bermotor, agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap tindak pidana curanmor. Upaya pencegahan dilakukan dengan mempersempit ruang gerak pelaku melalui peningkatan keamanan kendaraan atau pengamanan tambahan seperti gembok cakram, kunci stang maupun alarm kendaraan. Yang kedua, saat mengunci stang motor, arahkan ke kanan karena posisi tersebut relatif lebih sulit dibobol oleh pelaku. Yang ketiga, parkir kendaraan di tempat yang terang, ramai, dan terpantau CCTV atau petugas keamanan. Hindari memarkir kendaraan terlalu lama di lokasi sepi, khususnya di pinggir jalan. Yang keempat, pastikan kunci kendaraan tidak tertinggal di motor meskipun hanya dalam waktu singkat. Yang kelima, simpan kendaraan di dalam rumah atau garasi saat berada di rumah. Pastikan pagar dan keadaan terkunci. Lengkapi lingkungan rumah dengan CCTV guna meningkatkan keamanan. Yang keenam, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat yang telah membantu kami dalam melaksanakan pengungkapan kasus tindak pidana pencurian kendaraan motor maupun penembakan pada anggota kami, dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Apabila masyarakat mengetahui, melihat, dan mendapatkan informasi terkait tindak pidana apapun atau aktivitas yang mencurigakan, segera laporkan melalui layanan 110. Ya, layanan kepolisian 110 ini sudah terbuka, sangat mudah digunakan oleh seluruh masyarakat apabila mendapatkan informasi maupun mengetahui tindak pidana yang terjadi di sekitarnya, dan waktu cepat kami akan segera merespon laporan dari masyarakat melalui 110. Demikian bisa kami sampaikan. Setelah tersebut baru sampai melihat pelaku sedang merusak rumah kunci kendaraan korban, ya, kemudian mengambil senjata dan menodongkan. Ya, niatnya hanya untuk mengamankan.
ya, mengamankan. Makanya di situ tampak di saksi melihat bahwa pelaku ini dipiting ya dengan tangan, senjata di tangan kanan, ya kan? Maksudnya akan diamankan, akan dibawa ke kantor polisi. Tapi ternyata pelaku merebut senjata tersebut, ya, merebut senjata dan menembak anggota kami. Ya, kemudian senjata tersebut dibawa lari, sempat terjatuh, kemudian dibungut lagi, naik motor, kabur. Ya. Kemudian kami sampaikan bahwa kedua pelaku ini LP-nya sudah cukup banyak. Motor yang digunakan pada saat kejadian itu hasil curian sebelumnya. Ya. Kemudian motor yang satu lagi itu juga sama. LP yang kami dapatkan di beberapa laporan polisi, termasuk di Hamli yang mengendarai motor tersebut, itu LP-nya ada selalu dealer, ya, dealer motor. Itu sudah nampak di TKP-nya, tempat hilang itu kita sudah dapatkan bukti CCTV yang di TKP lain. Ada 7 unit yang mereka ambil, pelakunya 9. Ya, dan beberapa dealer memang targetnya kalau di Hamli selalu dealer. Selain yang motor-motor yang memang sudah mudah diambil pada saat kejadian. Ya, jadi kedua pelaku ini memang sudah cukup banyak, LP-nya sedang kita kumpulkan di beberapa Polres. Nah, nanti kita bisa minta ke Pak Dirjen untuk menyampaikan LP tersebut. Karena ini motor-motor ini LP-nya ada semua juga, kita sudah dapatkan dari Polres. Kemudian terkait masalah pelaku memang informasi yang kita dapat adalah pengguna narkoba. Ya, kedua-duanya pengguna narkoba. Ini informasi yang kita dapat hasil profiling yang kita lakukan. Dan memang sudah cukup beberapa LP DPO kita terhadap pelaku ini. Ya, ada Polres yang sudah mendapatkan profiling orang tersebut dan mereka sebagai DPO di Polres-Polres tersebut. Kemudian langkah antisipasi saya sampaikan bahwa kami sudah sampaikan di awal tidak ada toleransi pelaku begal. Ya, saya sudah perintahkan tembak di tempat. Pelaku begal tembak di tempat. Tidak ada toleransi. Dan ini akan kita buktikan, silakan yang mau coba-coba, monggo silakan. Ya, tapi yang jelas kami sudah perintahkan seluruh jajaran tembak di tempat untuk pelaku begal karena memang sangat merusakkan masyarakat. Ya, mereka bukan lagi untuk urusan perut, karena mereka melakukan pencurian digunakan untuk membeli narkoba. Ya, itu yang kami sampaikan untuk rekan-rekan sekalian. Kemudian silakan kalau ada tambahan Pak Direktur. Dua pelaku. Yang pertama adalah profil pelaku atas nama H. Ini yang pertama ada laporan polisi sebagai DPO terkait kasus juga di Polres Lampung. Kemudian tersangka H juga motor ini, BIM ini yang digunakan pada saat aksi TKP di depan polisi. Motor ini adalah hasil tindak pidana yang dia lakukan di Kecamatan Natal. Korbannya pun juga sudah datang, sudah kita ambil keterangan, membawa BPKP menyatakan benar di bulan Februari dia kehilangan motor BIM dan dilakukan pada saat oleh tersangka H dan tersangka B digunakan pada saat TKP di jalan di depan polisi. Kemudian selain itu untuk TSK B ini dia spesialis, dia melakukan 2 tindak pidana pencurian dan penyebabkan kendaraan bermotor. Yang pertama di Metro. Di Metro ini ada 7 unit motor ini di sebuah dealer motor, dibaik 7 unit CRF ada 5, kemudian BIN 1 dan 1 Supra GTR. Jadi dalam mereka masuk, kelompok ini masuk dalam dealer tersebut mengambil 7 unit motor. Kemudian juga satu lagi adalah terkait masalah HAM dan kelompoknya. TKP juga dealer juga di daerah Tanjung Bintang sebanyak 4 unit
PCX 1 unit, ADP dan CRF 2 unit. Nah ini profil terkait saudara H. Kemudian untuk profil tersangka Bang, dia ini adalah residivis perkara yang ditangani oleh Dinas Polda Lampung terkait dua, yang pertama curas handphone dan bebas bank. Kemudian untuk terkait masalah apakah kebutuhan sehari-hari ini bukan, karena memang mereka pengguna narkoba aktif dan uangnya digunakan untuk kegiatan mereka menggunakan narkoba ini. Saya rasa itu yang perlu saya. Ini pistolnya bang ya? Pistolnya, pistol anggota kita. Oh, yang dirampas sama pelaku tembak. Sebelah kanan juga. Oke, Jenderal. Ini 1, 2, 3. Siap, kasih. Gantinya itu jenderalnya. cukup ya rekan-rekannya. Oh, maju dulu, maju dulu, maju dulu. Pop. Itu mas. Nanti dibantu nanti. Bersama malu. Ntar ya, sabar. Itu pakai itu ya, ini mobil kurang maju. Pakai sarung tangan dulu dong. Kayaknya kurang ini mobilnya. Kurang geser. Yur. Mobil. Udah. Tahu nggak Yur? Yur. Ada surprise-nya nanti. Nggak bisa. Udah, ini aja. Gini. Pintu ini. Maju pakai jerong kiri dulu. Kami akan menyampaikan informasi berkaitan dengan pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan, kendaraan bermotor, dan penembakan yang mengakibatkan meninggal dunianya anggota kami Bribka Anumerta Arya Supena SH, sebagaimana dimaksud dalam pasal 458 atau pasal 49, pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Lampung. Kami sampaikan bahwa dasar pengungkapan tersebut yaitu laporan polisi LPA nomor 6 bulan 5 2026 SPKT Satreskrim Polresta Bandar Lampung, Polda Lampung, tanggal 9 Mei 2026 dengan pelapor atas nama Nico Fernandes. Kemudian laporan polisi LPP 771 bulan 5 2026 SPKT Polresta Bandar Lampung, Polda Lampung, tanggal 9 Mei 2026 dengan pelapor atas nama Nuraini Maya Agustin.
Surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 77/25/124/2026 Dit Reskrimum tanggal 11 Mei 2026 serta surat perintah tugas penyidikan nomor SPGAS 77/5 Romawi/124/2026 Dit Reskrimum tanggal 11 Mei 2026. Waktu kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 sekira jam 06.00 WIB. Tempat kejadian di Jalan ZA Pagar Alam, Kelurahan Labuan Ratu, Kecamatan Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung. Daftar tersangka dan peran tersangka: 1. Tersangka Hamli alias Ham, 27 tahun. Perannya pada saat sebelum terjadinya tindak pidana pencurian dan pemberatan kendaraan bermotor, tersangka Hamli alias Ham mempersiapkan sepeda motor yang dipergunakan untuk ke tempat kejadian dan mengendarai sepeda motor tersebut atau sebagai driver pada saat kejadian. Yang sasarannya yaitu mencari target atau sasaran calon korban untuk curanmor. Pada saat terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan kendaraan bermotor, tersangka Hamli alias Ham berada di atas sepeda motor untuk melihat situasi sekitar lokasi dan mempersiapkan diri untuk melarikan diri membantu pelaku yang kedua. Pada saat setelah terjadinya tindak pidana pemberatan, tersangka Hamli alias Ham mengendarai sepeda motor untuk melarikan diri, kemudian menuju ke arah rumah tersangka. Tersangka Hamli alias Ham mengumpul senjata api yang diambil oleh TSK Bahroni alias Roni tersebut di daerah Sidodadi, Pesawaran, menggunakan plastik dan tangan untuk menyembunyikan barang bukti. Kemudian yang kedua, tersangka Bahroni alias Roni, 23 tahun. Pada saat sebelum terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan curanmor, tersangka Bahroni alias Roni mempunyai ide mengajak Hamli alias Ham untuk melakukan curanmor atau pencurian kendaraan bermotor. Tersangka Bahroni alias Roni mempersiapkan alat berupa kunci letter P. Pada saat terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, tersangka Bahroni alias Roni turun dari sepeda motor, kemudian mengambil sepeda motor yang diparkir di depan toko roti Yusi Akmal. Melakukan penembakan menggunakan senpi anggota atas nama Bribka Numerta Arya Supena yang saat itu akan mengamankan tersangka. Mereka sempat bergulat dan merebut senjata api anggota, selanjutnya menembak anggota sehingga meninggal dunia. Kemudian yang bersangkutan melarikan diri menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Hamli. Pada saat setelah terjadi tindak pidana pencurian pemberatan kendaraan bermotor, tersangka Bahroni alias Roni melarikan diri bersama Hamli menuju ke rumah tersangka Hamli. Selanjutnya tersangka Bahroni menyerahkan senjata api yang dia ambil dari korban kepada Hamli untuk disembunyikan atau dikubur di daerah Sidodadi, Kabupaten Pesawaran menggunakan tangan maupun plastik supaya aman. Daftar saksi-saksi: yang pertama NF, yaitu anggota Polri yang menerbitkan laporan polisi. Kemudian NM, pemilik kendaraan.
yang diambil oleh Hamli yang digunakan pada saat peristiwa pencurian di depan toko Yusi. Sehingga ada LP lain terkait dengan runmore yang digunakan oleh para pelaku tersebut, pencurian kendaraan bermotor, hasil dari runmore beberapa kali sebelumnya. Melihat suara letusan di sekitar TKP, T berprofesi sebagai petugas kebersihan di sekitar TKP. Mencoba mengejar dari lokasi tersebut ke arah pelaku, namun ditodong senjata api sehingga tidak jadi mengejar dan pelaku bisa melarikan diri karena takut. Kemudian saksi OF, saksi yang keluar dari toko karena mendengar suara letusan, melihat kondisi korban sudah tergeletak, di bagian kepalanya mengeluarkan darah setelah kejadian karena ditembak oleh pelaku. Kemudian saksi RBK, karyawan Yusi Akmal yang menginap di toko, keluar dari toko karena mendengar suara teriakan dan mendengar suara letusan. Saat keluar, keadaan korban sudah tergeletak, di bagian kepala mengeluarkan darah, dan melihat tersangka berlari ke arah jalan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh Amli. Kemudian saksi MAY, saksi yang keluar dari toko karena mendengar suara letusan, melihat kondisi korban sudah tergeletak dan kepalanya mengeluarkan darah. Kemudian saksi P, saksi yang berada di seberang jalan mendengar suara ledakan atau letusan, kemudian menuju ke arah toko Yusi Akmal, melihat ada 2 orang laki-laki, 1 orang di atas sepeda motor, 1 orang lagi berlari ke arah kendaraan menghampiri seseorang yang berada di atas sepeda motor, kemudian melarikan diri. Kemudian saksi BP, saksi keluar dari toko mendengar teriakan dan letusan, melihat keadaan korban sudah tergeletak, dan saksi AFS datang ke lokasi setelah kejadian, kemudian menghubungi saksi Ferdinand. Kemudian saksi FRP mengetahui kejadian setelah dibangunkan oleh rekannya dan diberitahukan ada anggota Polri yang tertembak, kemudian menghubungi Babin Kaptimas atas nama Niko Fernandes. Kemudian saksi WSY selaku pemilik sepeda motor Honda Fit yang warna biru yang dikendarai oleh para pelaku untuk melarikan diri. Kemudian korban anggota Polri yang mengalami luka tembak kemudian meninggal dunia, yaitu Bribka Amnumur Prata Arya Supena Esa, anggota Polri, anggota Ditindarkam Polda Lampung, 32 tahun, alamat di Pakulonan Barat, Kelapa II, Tangerang, Provinsi Banten. Dan keluarga korban yaitu Nuraini Maya Agustin, Nuraini Maya Agustin selalu korban pemilik motor yang akan dicuri oleh pelaku yang beralamat di Jalan Banten, Gang Swadaya, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Dalam melakukan tindak pidana, yaitu tersangka Baroni alias Roni dengan tersangka Hamli alias Ham berkeliling mencari sasaran setelah menentukan sasaran yang berada di depan toko Yusi Akmal. Kemudian sasarannya adalah sepeda motor
dan pelaku melakukan pengerusakan lubang kunci menggunakan meter T. Pada hari Sabtu, tersangka Roni alias Roni mengajak Hamli melakukan curanmor menggunakan letter T. Selanjutnya Hamli bersama dengan Roni berkeliling wilayah Kedaton dan mendapatkan sepeda motor yang akan dilakukan pencurian di depan toko Yusi Akmal, dan saudara Roni turun dari kendaraan, melihat situasi, kemudian mendatangi motor melakukan pengusahaan pada lubang kunci menggunakan letter T. Pada saat yang bersamaan, Bribka Anumerta Arya Sudena datang ke TKP, kemudian menegur pelaku dan menodongkan senjata. Selanjutnya didatangi oleh saudara Roni dan terjadi pergulatan. Selanjutnya merebut senjata korban dan menembak korban sehingga korban terluka di bagian kepala, selanjutnya meninggal dunia. Kemudian melarikan diri, dibonceng oleh saudara Hamli ke arah rumah tersangka Hamli. Kami sampaikan bahwa kronologis penangkapan pada hari Senin tanggal 11 Mei sekitar jam 13.30, tim gabungan yang dibentuk oleh Polda dipimpin oleh Kasubdit Jatanras dan Unit Resmob Polda Lampung serta Kasatgas Polresta Bandar Lampung bersama dengan Intel Polda Lampung, Intel Brimob Polda Lampung, TK Polres Lampung Timur, TK Polres Pesawaran, Polsek Padang Cermin, Res Pesawaran mendapatkan informasi terkait dengan keberadaan Hamli yang berada di Kecamatan Jabung, Lampung Timur. Selanjutnya tim melakukan mapping untuk mengetahui keberadaan Hamli dan didapati yang bersangkutan berada di persembunyiannya. Tim langsung melakukan penangkapan kepada tersangka dan berhasil mengamankan tersangka Hamli. Saat dilakukan upaya paksa, yang bersangkutan melakukan perlawanan aktif kepada petugas dan tim melakukan tindakan tegas dan terukur di bagian kaki. Tim gabungan pun berhasil mengamankan barang bukti dari tersangka Hamli. Kemudian kami sampaikan kronologis kejadian penangkapan tersangka atas nama Roni bin Suhaimi selaku eksekutor penembakan terhadap anggota pada hari Jumat 15 Mei 2026 sekira jam 05.15 WIB pagi ini. Tim gabungan dipimpin oleh Kasubdit Jatanras dan Ditreskrim Polda Lampung, Kasatgas Polres Bandar Lampung bersama dengan Intel Polda Lampung, Intel Brimob Polda Lampung, TK Polres Lampung Timur, TK Polres Pesawaran, Polsek Padang Cermin, Polres Pesawaran mendapat informasi dari masyarakat terkait keberadaan tersangka Roni. Selanjutnya tim gabungan melakukan pendalaman profiling terhadap keberadaan tersangka. Didapat tersangka Roni selaku eksekutor penembakan anggota Polri berada di wilayah Teluk Hantu, Desa Pagerjaya, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran. Tim gabungan melakukan mapping untuk mengetahui keberadaan tersangka Roni alias bin Suhaimi. Setelah itu tim gabungan melakukan penangkapan terhadap tersangka. Namun pada saat akan dilakukan penangkapan, tersangka melakukan perlawanan secara aktif yang membahayakan tim gabungan menggunakan senjata api rakitan jenis revolver kepada petugas, sehingga pelaku tewas di tempat dengan barang bukti satu butir senjata api jenis revolver dan satu bilah pisau yang berada di pinggang tersangka. Kemudian tim pun melakukan evakuasi terhadap tersangka dan dibawa ke rumah sakit Bayangkara.
Barang bukti yang berhasil disita dari para tersangka, yang pertama 1 bilah senjata tajam jenis pisau berbahan besi berwarna silver yang memiliki ujung tajam dan runcing dengan panjang 13 cm serta gagang berbahan kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 13 cm. Berikut 1 buah sarung berbahan kulit berwarna coklat. Kemudian 1 pucuk senjata api jenis genggam milik anggota, yaitu merek HS 9 mm 4 inch dengan nomor senjata api H204-161. Selanjutnya 14 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 berit selongsong peluru, 1 buah kantong warna jas hujan berwarna hitam, 1 helai celana panjang warna hitam, 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru, nomor rangka MH1JM 9125 PK 913245, nomor mesin JM 91E 2911042 yang digunakan saat tersangka Baroni dan tersangka Hamli melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor di TKP. Selanjutnya 1 unit sepeda motor merek Honda CRF warna hijau tanpa nomor polisi dengan nomor rangka dan nomor mesin sudah dihilangkan dengan cara digerinda yang digunakan oleh tersangka Hamli untuk melarikan diri ke Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Kemudian 1 buah helm merek NHK warna merah yang dipakai oleh tersangka Baroni alias Roni pada saat melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di TKP depan toko roti Yusi Akmal. Kemudian 1 buah helm merek KYT warna abu-abu milik tersangka Hamli alias Sam pada saat melakukan tindak pidana. Selanjutnya 1 unit handphone merek Vivo milik tersangka Hamli alias Ham, 13 file dokumen, kemudian 1 pucuk senjata api rakitan milik tersangka Baroni alias Bah alias Roni, dan 1 bilah senjata tajam milik Baroni alias Bah alias Roni. Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP atau pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP maksimal seumur hidup. Ancaman hukuman pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 2023 maksimal ancaman penjara seumur hidup. Kemudian pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP penjara selama-lamanya 9 tahun. Rencana tindak lanjut kita akan segera melengkapi proses perkara, melakukan pemeriksaan saksi-saksi lain yang terkait, melakukan penyitaan barang bukti dan minta izin penetapan penyitaan dan pengadilan, koordinasi dengan jaksa penuntut umum B16, melakukan pengangkatan rekaman, kemudian uji laboratorium digital forensik, melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang menerbitkan visum et repertum. Himbauan kepada seluruh masyarakat Lampung, khususnya para pemilik kendaraan bermotor, agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap tindak pidana curanmor. Upaya pencegahan dilakukan dengan mempersempit ruang gerak pelaku melalui peningkatan keamanan kendaraan atau pengamanan tambahan seperti gembok cakram, kunci stang maupun alarm kendaraan. Yang kedua, saat mengunci stang motor, arahkan ke kanan karena posisi tersebut relatif lebih sulit dibobol oleh pelaku. Yang ketiga, parkir kendaraan di tempat yang terang, ramai, dan terpantau CCTV atau petugas keamanan.
hindari memarkir kendaraan terlalu lama di lokasi sepi, khususnya di pinggir jalan. Yang keempat, pastikan kunci kendaraan tidak tertinggal di motor meskipun hanya dalam waktu singkat. Yang kelima, simpan kendaraan di dalam rumah atau garasi saat berada di rumah. Pastikan pagar dan keadaan terkunci. Lengkapi lingkungan rumah dengan CCTV guna meningkatkan keamanan. Yang keenam, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat yang telah membantu kami dalam melaksanakan pengungkapan kasus tindak pidana pencurian kendaraan motor maupun penembakan kepada anggota kami. Dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam menjaga situasi kamtipmas yang aman dan kondusif. Apabila masyarakat mengetahui, melihat, dan mendapatkan informasi terkait tindak pidana apapun atau aktivitas yang mencurigakan, segera laporkan melalui layanan 110. Ya, layanan kepolisian 110 ini sudah terbuka, sangat mudah digunakan oleh seluruh masyarakat apabila mendapatkan informasi maupun mengetahui tindak pidana yang terjadi di sekitarnya, dan waktu cepat kami akan segera merespon laporan dari masyarakat melalui 110. Demikian bisa kami sampaikan. Setelah tersebut baru sampai melihat pelaku sedang merusak rumah kunci kendaraan korban, ya, kemudian mengambil senjata dan menodongkan. Ya, niatnya hanya untuk mengamankan, ya, makanya di situ tampak di saksi melihat bahwa pelaku ini dipiting, ya, dengan tangan, senjata di tangan belakang, ya kan, maksudnya akan diamankan, akan dibawa ke kantor polisi, tapi ternyata pelaku merebut senjata tersebut, ya, merebut senjata dan menembak anggota kami. Ya, kemudian senjata tersebut dibawa lari, sempat terjatuh, kemudian dibungut lagi, naik motor, kabur. Ya. Kemudian kami sampaikan bahwa kedua pelaku ini LP-nya sudah cukup banyak. Motor yang digunakan pada saat kejadian itu hasil curian sebelumnya. Ya. Kemudian motor yang satu lagi itu juga sama. LP yang kami dapatkan di beberapa laporan polisi termasuk si Hamli yang mengendarai motor tersebut, itu LP-nya ada selalu dealer, ya, dealer motor. Itu sudah nampak di TKP-nya tempat hilang itu, kita sudah dapatkan bukti CCTV yang di TKP lain. Ada 7 unit yang mereka ambil, pelakunya 9. Ya, dan beberapa dealer memang targetnya kalau si Hamli selalu dealer. Selain yang motor-motor yang memang sudah mudah diambil pada saat kejadian. Ya, jadi kedua pelaku ini memang sudah cukup banyak, LP-nya sedang kita kumpulkan di beberapa Polres. Nah, nanti kita bisa minta ke Pak Dirkrim untuk menyampaikan LP tersebut. Karena ini motor-motor ini LP-nya ada semua juga, kita sudah dapatkan dari Polres. Kemudian terkait masalah pelaku memang informasi yang kita dapat adalah pengguna narkoba. Ya, kedua-duanya pengguna narkoba. Ini informasi yang kita dapat hasil profiling yang bersangkutan. Dan memang sudah cukup beberapa LP DWO kita terhadap pelaku ini. Ya, ada Polres yang sudah mendapatkan profiling orang tersebut dan mereka sebagai DPO di Polres-Polres tersebut. Kemudian langkah antisipasi saya sampaikan bahwa kami sudah sampaikan di awal tidak ada toleransi pelaku begal. Ya, saya sudah perintahkan tembak di tempat. Pelaku begal tembak di tempat. Tidak ada toleransi. Dan ini akan kita buktikan, silakan yang mau coba-coba, monggo silakan. Ya, tapi yang jelas kami sudah perintahkan seluruh jajaran tembak di tempat untuk pelaku begal karena memang sangat merusakkan masyarakat. Ya, mereka bukan lagi untuk urusan perut, karena mereka melakukan pencurian digunakan untuk membeli narkoba.
Ya, itu yang kami sampaikan untuk rekan-rekan sekalian. Kemudian silakan kalau ada tambahan Pak Direktur. Dua pelaku. Untuk yang pertama adalah profil pelaku atas nama H. Ini yang pertama ada laporan polisi sebagai DPO terkait kasus surat di Polres Lampung. Kemudian tersangka H juga motor ini, BIM ini yang digunakan pada saat aksi TKP di depan kontribusi. Motor ini adalah hasil tindak pidana yang dia lakukan di Kecamatan Natal. Korbannya pun juga sudah datang, sudah kita ambil keterangan membawa BPKP menyatakan benar di bulan Februari dia kehilangan motor BIM ini dan dilakukan pada saat oleh tersangka H dan tersangka B digunakan pada saat TKP di jalan di depan kontribusi. Kemudian setelah itu untuk TSK B ini dia spesialis, dia melakukan dua tindak pidana pencurian dan penyebabkan kendaraan bermotor. Yang pertama di Metro. Di Metro ini ada 7 unit motor ini di sebuah dealer motor, baik 7 unit. CRF ada 5, kemudian BIN 1 dan 1 Supra GTR. Jadi dalam mereka masuk kelompok ini masuk dalam dealer tersebut mengambil 7 unit motor. Kemudian juga satu lagi adalah terkait masalah HAM dan kelompoknya. TKP juga dealer juga di daerah Tanjung Bintang sebanyak 4 unit, 4 PCX 1 unit, ADP dan CRF 2 unit. Nah ini profil terkait saudara H. Kemudian untuk profil tersangka B, dia ini adalah residivis perkara yang ditangani oleh Direktur Polda Lampung terkait dua, yang pertama curas handphone dan gebos bank. Kemudian untuk terkait masalah apakah kebutuhan sehari-hari ini bukan, karena memang mereka pengguna narkoba aktif dan uangnya digunakan untuk kegiatan mereka menggunakan narkoba ini. Saya rasa itu yang perlu saya. Ini pistolnya Bang ya? Pistolnya, pistol anggota kita. Oh, yang dirampas sama pelaku untuk tembak. Ya, kanan. Sebelah kanan juga. Oke, Jenderal. Kiri. 1, 2, 3. Siap, kasih. Gantinya itu jenderalnya. Cukup ya rekan-rekannya. Oh, maju dulu, maju dulu, maju dulu. Pop. Itu mas. Nanti dibantu nanti. Bersama malu. Ntar ya, sabar. Itu pakai itu ya, ini mobil kurang maju. Pakai sarung tangan dulu dong. Kayaknya kurang ini mobilnya. Kurang geser, kurang mundur. Yur. Mobil. Udah. Tahu nggak Yur? Yur. Ada space-nya nanti. Nggak bisa. Udah ini aja nih. Gini. Pintu ini. Maju orangnya orang kiri dulu.
kami akan menyampaikan informasi berkaitan dengan pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan kendaraan bermotor dan penembakan yang mengakibatkan meninggal dunianya anggota kami Bribka Anul Murta Arya Supena SH sebagaimana dimaksud dalam pasal 458 atau pasal 49, pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Lampung. Kami sampaikan bahwa dasar pengungkapan tersebut yaitu laporan polisi LPA nomor 6 bulan 5 2026 SPKT Satreskrim Polresta Bandar Lampung Polda Lampung tanggal 9 Mei 2026 dengan pelapor atas nama Nico Fernandes. Kemudian laporan polisi LPP 771 bulan 5 2026 SPKT Polresta Bandar Lampung Polda Lampung tanggal 9 Mei 2026 dengan pelapor atas nama Nuraini Maya Agustin. Surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 77 bulan 5 Res 124 2026 Dit Reskrimum tanggal 11 Mei 2026 serta surat perintah tugas penyidikan nomor SPGAS 77 5 Romawi Res 124 2026 Dit Reskrimum tanggal 11 Mei 2026. Waktu kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 sekira jam 06.00 WIB. Tempat kejadian di Jalan ZA Pagar Alam, Kelurahan Labuan Ratu, Kecamatan Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung. Daftar tersangka dan peran tersangka: 1. Tersangka Hamli alias Ham, 27 tahun. Perannya pada saat sebelum terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan kendaraan bermotor, tersangka Hamli alias Ham mempersiapkan sepeda motor yang digunakan untuk ke tempat kejadian dan mengendarai sepeda motor tersebut atau sebagai driver pada saat kejadian. Yang sasaran yaitu mencari target atau sasaran calon korban untuk curanmor. Pada saat terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan kendaraan bermotor, tersangka Hamli alias Ham berada di atas sepeda motor untuk melihat situasi sekitar lokasi dan mempersiapkan diri untuk melarikan diri membantu pelaku yang kedua. Pada saat setelah terjadinya tindak pidana pemberatan, tersangka Hamli alias Ham mengendarai sepeda motor untuk melarikan diri, kemudian menuju ke arah rumah tersangka. Tersangka Hamli alias Ham mengumpul senjata api yang diambil oleh TSK Bahroni alias Roni tersebut di daerah Sidodadi, Pesawaran menggunakan plastik dan tangan untuk menyembunyikan barang bukti. Kemudian yang kedua, tersangka Bahroni alias Roni, 23 tahun. Pada saat sebelum terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan curanmor, tersangka Bahroni alias Roni mempunyai ide mengajak Hamli alias Ham untuk melakukan curanmor atau pencurian kendaraan bermotor. Tersangka Bahroni alias Roni mempersiapkan alat berupa kunci letter T. Pada saat terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, tersangka Bahroni alias Roni turun dari sepeda motor, kemudian mengambil sepeda motor yang diparkir di depan toko roti Yusi Akmal. Melakukan penembakan menggunakan senpi
anggota atas nama Bribka Minota Arya Supena yang saat itu akan mengamankan tersangka. Mereka sempat bergulat dan merebut senjata api anggota, selanjutnya menembak anggota sehingga meninggal dunia. Kemudian yang bersangkutan melarikan diri menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Hamli. Pada saat setelah terjadi tindak pidana pencurian pemberatan kendaraan bermotor, tersangka Bahroni Al-Asroni melarikan diri bersama Hamli menuju ke rumah tersangka Hamli. Selanjutnya tersangka Bahroni menyerahkan senjata api yang dia ambil dari korban kepada Hamli untuk disembunyikan atau dikubur di daerah Sidodadi, Kabupaten Pesawaran menggunakan tangan maupun plastik supaya aman. Daftar saksi-saksi yang pertama NF, yaitu anggota Polri yang menerbitkan laporan polisi. Kemudian NM, pemilik kendaraan yang diambil oleh Hamli yang digunakan pada saat peristiwa pencurian di depan toko Yusi. Sehingga ada LP lain terkait dengan ranmor yang digunakan oleh para pelaku tersebut, pencurian kendaraan bermotor, hasil dari ranmor beberapa kali sebelumnya. Melihat suara letusan di sekitar TKP, T berprofesi sebagai petugas kebersihan di sekitar TKP. Mencoba mengejar dari lokasi tersebut ke arah pelaku, namun ditodong senjata api sehingga tidak jadi mengejar dan pelaku bisa melarikan diri karena takut. Kemudian saksi OF, saksi yang keluar dari toko karena mendengar suara letusan, melihat kondisi korban sudah tergeletak, di bagian kepalanya mengeluarkan darah setelah kejadian karena ditembak oleh pelaku. Kemudian saksi RBK, karyawan Yusi Akmal yang menginap di toko, keluar dari toko karena mendengar suara teriakan dan mendengar suara letusan. Saat keluar, keadaan korban sudah tergeletak, di bagian kepala mengeluarkan darah dan melihat tersangka berlari ke arah jalan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh Hamli. Kemudian saksi MAY, saksi yang keluar dari toko karena mendengar suara letusan, melihat kondisi korban sudah tergeletak dan kepalanya mengeluarkan darah. Kemudian saksi P, saksi yang berada di seberang jalan mendengar suara ledakan atau letusan, kemudian menuju ke arah toko Yusi Akmal, melihat ada 2 orang laki-laki, 1 orang di atas sepeda motor, 1 orang lagi berlari ke arah kendaraan menghampiri seseorang yang berada di atas sepeda motor, kemudian melarikan diri. Kemudian saksi BP, saksi keluar dari toko mendengar teriakan dan letusan, melihat keadaan korban sudah tergeletak. Dan saksi AFS datang ke lokasi setelah kejadian, kemudian menghubungi saksi Ferdinand. Kemudian saksi FRP mengetahui kejadian setelah dibangunkan oleh rekannya dan diberitahukan ada anggota Polri yang tertembak, kemudian menghubungi Babin Kaptimas atas nama Niko Fernandes. Kemudian saksi WSY selaku pemilik sepeda motor Honda Beat yang warna biru
yang dikendarai oleh kepala pelaku untuk melarikan diri. Kemudian korban anggota Polri yang mengalami luka tembak kemudian meninggal dunia, yaitu Bribka Amnur Prata Arya Supena SH, anggota Polri, anggota Dindarkam Polda Lampung, 32 tahun, alamat di Pakulonan Barat, Kelapa II, Tangerang, Provinsi Banten. Dan keluarga korban yaitu Nuraini Maya Agustin. Nuraini Maya Agustin, suatu korban pemilik motor yang akan dicuri oleh pelaku yang beralamat di Jalan Banten, Gang Swadaya, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Dalam melakukan tindak pidana, yaitu tersangka Baroni alias Roni dengan tersangka Hamli alias Ham berkeliling mencari sasaran setelah menentukan sasaran yang berada di depan toko Yusi Akmol. Kemudian sasarannya adalah sepeda motor dan pelaku melakukan pengerusakan lubang kunci menggunakan meter T. Pada hari Sabtu, tersangka Baroni alias Roni mengajak Hamli melakukan curanmor menggunakan letter T. Selanjutnya Hamli bersama dengan Baroni berkeliling wilayah Kedaton dan mendapatkan sepeda motor yang akan dilakukan pencurian di depan toko Yusi Akmal. Dan saudara Baroni turun dari kendaraan, melihat situasi, kemudian mendatangi motor melakukan pengusahaan pada lubang kunci menggunakan letter T. Pada saat yang bersamaan, Bribka Anumerta Arya Supena datang ke TKP, kemudian menegur pelaku dan menodongkan senjata. Selanjutnya didatangi oleh saudara Baroni dan terjadi pergulatan. Selanjutnya merebut senjata korban dan menembak korban sehingga korban terluka di bagian kepala. Selanjutnya meninggal dunia. Kemudian melarikan diri, dibonceng oleh saudara Hamdi ke arah rumah tersangka Hamdi. Kami sampaikan bahwa kronologis penangkapan pada hari Senin tanggal 11 Mei sekitar jam 13.30, tim gabungan yang dibentuk oleh Polda dipimpin oleh Kasubdit Jatanras dan Kanit Reskrim Polda Lampung serta Kasat Polresta Bandar Lampung bersama dengan Intel Polda Lampung, Intel Brimob Polda Lampung, TK Polres Lampung Timur, TK Polres Pesawaran, Polsek Padang Cermin, Res Pesawaran mendapatkan informasi terkait dengan keberadaan Hamli yang berada di Kecamatan Jabung, Lampung Timur. Selanjutnya tim melakukan mapping untuk mengetahui keberadaan Hamli dan didapati yang bersangkutan berada di persembunyiannya. Tim langsung melakukan penangkapan kepada tersangka dan berhasil mengamankan tersangka Hamli. Saat dilakukan upaya paksa, yang bersangkutan melakukan perlawanan aktif kepada petugas dan tim melakukan tindakan tegas dan terukur di bagian kaki. Tim gabungan pun berhasil mengamankan barang bukti dari tersangka Hamli. Kemudian kami sampaikan kronologis kejadian penangkapan tersangka atas nama Baroni bin Suhaimi selaku eksekutor penembakan terhadap anggota pada hari Jumat 15 Mei 2026 sekira jam 05.15 WIB pagi ini. Tim gabungan dipimpin oleh Kasubdit Jatanras
dan Ditreskrim Polda Lampung, Kasat Polres Polda Lampung bersama dengan Intel Polda Lampung, Intel Brimob Polda Lampung, TK Polres Lampung Timur, TK Polres Sauran, Polsek Padang Cermin, Polres Sauran mendapat informasi dari masyarakat terkait keberadaan tersangka Baroni. Selanjutnya tim gabungan melakukan pendalaman profiling terhadap keberadaan tersangka. Didapat tersangka Baroni selaku eksekutor penembakan anggota Polri berada di wilayah Teluk Hantu, Desa Pagerjaya, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran. Tim gabungan melakukan mapping untuk mengetahui keberadaan tersangka Baroni alias Jin Suami. Setelah itu tim gabungan melakukan penangkapan terhadap tersangka. Namun pada saat akan dilakukan penangkapan, tersangka melakukan perlawanan secara aktif yang membahayakan tim gabungan menggunakan senjata api rakitan jenis revolver kepada petugas, sehingga pelaku tewas di tempat dengan barang bukti 1 butir senjata api jenis revolver dan 1 bilah pisau yang berada di pinggang tersangka. Kemudian tim pun melakukan evakuasi terhadap tersangka dan dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Barang bukti yang berhasil disita dari para tersangka, yang pertama 1 bilah senjata tajam jenis pisau berbahan besi berwarna silver yang memiliki ujung tajam dan runcing dengan panjang 13 cm serta gagang berbahan kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 13 cm. Berikut 1 buah sarung berbahan kulit berwarna coklat. Kemudian 1 pucuk senjata api jenis genggam milik anggota, yaitu merek HS 9 mm 4 inch dengan nomor senjata api H204-161. Selanjutnya 14 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 berit selongsong peluru, 1 buah kantong warna jas hujan berwarna hitam, 1 helai celana panjang warna hitam, 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru, nomor rangka MH1JM 9125 PK 913245, nomor mesin JM91E2911042 yang digunakan saat tersangka Baroni dan tersangka Hamli melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor di TKP. Selanjutnya 1 unit sepeda motor merek Honda CRF warna hijau tanpa nomor polisi dengan nomor rangka dan nomor mesin sudah dihilangkan dengan cara digerinda, yang digunakan oleh tersangka Hamli untuk melarikan diri ke Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Kemudian 1 buah helm merek NHK warna merah yang dipakai oleh tersangka Baroni alias Roni pada saat melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di TKP depan toko roti Yusi Akmal. Kemudian 1 buah helm merek KYT warna abu-abu milik tersangka Hamli alias Ham pada saat melakukan tindak pidana. Selanjutnya 1 unit handphone merek Vivo milik tersangka Hamli alias Ham, 13 file dokumen, kemudian 1 pucuk senjata api rakitan milik tersangka Baroni alias Bah alias Roni, dan 1 bilah senjata tajam milik Baroni alias Bah alias Roni. Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP atau pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP maksimal seumur hidup. Ancaman hukuman pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 2023 maksimal ancaman penjara seumur
hidup. Kemudian pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 2003 tentang KUHP, penjara selama-lamanya 9 tahun. Rencana tindak lanjut, kita akan segera melengkapi berkas perkara, melakukan pemeriksaan saksi-saksi lain yang terkait, melakukan penyitaan barang bukti, dan kita izin penetapan penyitaan dari pengadilan, koordinasi dengan jaksa penuntut umum B16, melakukan pengangkatan rekaman, kemudian uji laboratorium digital forensik, melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang menerbitkan visum et repertum. Himbauan kepada seluruh masyarakat Lampung, khususnya para pemilik kendaraan bermotor, agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap tindak pidana curanmor. Upaya pencegahan dilakukan dengan mempersempit ruang gerak pelaku melalui peningkatan keamanan kendaraan atau pengamanan tambahan seperti gembok cakram, kunci stang maupun alarm kendaraan. Yang kedua, saat mengunci stang motor, arahkan ke kanan karena posisi tersebut relatif lebih sulit dibobol oleh pelaku. Yang ketiga, parkir kendaraan di tempat yang terang, ramai, dan terpantau CCTV atau petugas keamanan. Hindari memarkir kendaraan terlalu lama di lokasi sepi, khususnya di pinggir jalan. Yang keempat, pastikan kunci kendaraan tidak tertinggal di motor meskipun hanya dalam waktu singkat. Yang kelima, simpan kendaraan di dalam rumah atau garasi saat berada di rumah. Pastikan pagar dan keadaan terkunci. Lengkapi lingkungan rumah dengan CCTV guna meningkatkan keamanan. Yang keenam, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat yang telah membantu kami dalam melaksanakan pengungkapan kasus tindak pidana pencurian kendaraan motor maupun penembakan pada anggota kami. Dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Apabila masyarakat mengetahui, melihat, dan mendapatkan informasi terkait tindak pidana apapun atau aktivitas yang mencurigakan, segera laporkan melalui layanan 110. Ya, layanan kepolisian 110 ini sudah terbuka, sangat mudah digunakan oleh seluruh masyarakat apabila mendapatkan informasi maupun mengetahui tindak pidana yang terjadi di sekitarnya. Dan waktu cepat kami akan segera merespon laporan dari masyarakat melalui 110. Demikian bisa kami sampaikan. Setelah tersebut baru sampai melihat pelaku sedang merusak rumah kunci kendaraan korban, ya, kemudian mengambil senjata dan menodongkan. Ya, niatnya hanya untuk mengamankan, ya, mengamankan. Makanya di situ tampak di saksi melihat bahwa pelaku ini dipiting, ya, dengan tangan, senjata di tangan kanan, ya kan, maksudnya akan diamankan, akan dibawa ke kantor polisi. Tapi ternyata pelaku merebut senjata tersebut, ya, merebut senjata dan menembak anggota kami. Ya, kemudian senjata tersebut dibawa lari, sempat terjatuh, kemudian dibungut lagi, naik motor, kabur. Ya. Kemudian kami sampaikan bahwa kedua pelaku ini LP-nya sudah cukup banyak. Motor yang digunakan pada saat kejadian itu hasil curian sebelumnya. Ya. Kemudian motor yang satu lagi itu juga sama. LP yang kami dapatkan di beberapa laporan polisi, termasuk di Hamli yang mengendarai motor tersebut, itu LP-nya ada selalu dealer, ya, dealer motor. Itu sudah nampak di TKP-nya tempat tilang itu. Kita sudah dapatkan bukti CCTV yang di TKP lain. Ada 7 unit yang mereka ambil, pelakunya 9. Ya, dan beberapa dealer memang targetnya kalau si Hamli selalu dealer. Selain yang motor-motor yang memang sudah mudah diambil pada saat kejadian. Ya, jadi kedua pelaku ini
memang sudah cukup banyak, LP-nya sedang kita kumpulkan di beberapa Polres. Nah, nanti kita bisa minta ke Pak Dirmendikbud untuk menyampaikan LP-LP tersebut. Karena ini motor-motor ini LP-nya ada semua juga, kita sudah dapatkan dari Polres. Kemudian terkait masalah pelaku memang informasi yang kita dapat adalah pengguna narkoba. Ya, kedua-duanya pengguna narkoba. Ini informasi yang kita dapat hasil profiling yang bersangkutan. Dan memang sudah cukup beberapa LP DPO kita terhadap pelaku ini. Ya, ada Polres yang sudah mendapatkan profiling orang tersebut dan mereka sebagai DPO di Polres-Polres tersebut. Kemudian langkah antisipasi saya sampaikan bahwa kami sudah sampaikan di awal tidak ada toleransi pelaku begal. Ya, saya sudah perintahkan tembak di tempat. Pelaku begal tembak di tempat. Tidak ada toleransi. Dan ini akan kita buktikan. Silakan yang mau coba-coba, monggo silakan. Ya, tapi yang jelas kami sudah perintahkan seluruh jajaran tembak di tempat untuk pelaku begal karena memang sangat merusakkan masyarakat. Ya, mereka bukan lagi untuk urusan perut, karena mereka melakukan pencurian digunakan untuk membeli narkoba. Ya, itu yang kami sampaikan untuk rekan-rekan sekalian. Kemudian silakan kalau ada tambahan Pak Direktur. Dua pelaku. Untuk yang pertama adalah profil pelaku atas nama H. Ini yang pertama ada laporan polisi sebagai DPO terkait kasus juga di Polres Lampung. Kemudian tersangka H juga motor ini, BIN ini yang digunakan pada saat aksi TKP di depan Revolusi. Motor ini adalah hasil tindak pidana yang dia lakukan di Kecamatan Natal. Korbannya pun juga sudah datang, sudah kita ambil keterangan, membawa BPKP menyatakan benar di bulan Februari dia kehilangan motor BIN dan dilakukan pada saat oleh tersangka H dan tersangka B digunakan pada saat TKP di jalan di depan Revolusi. Kemudian selain itu untuk TSK B ini dia spesialis, dia melakukan dua tindak pidana pencurian dan perbuatan dengan bermotor. Yang pertama di Metro. Di Metro ini ada 7 unit motor ini